Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan tokoh utama kita, Arthur. Walaupun teman-teman lebih mengenalnya dengan sebutan Joker, tapi kita sesuaikan saja dengan yang di film. Arthur ini bekerja sebagai seorang badut yang menyediakan layanan hiburan dan pengiklanan. Arthur yang sedang melakukan pekerjaannya, tiba-tiba sekelompok bocil datang dan mengambil papan iklannya. Arthur pun mengejar para bocil itu. Dan sampailah di sebuah gang. Arthur yang masih mengejar para bocil itu tiba-tiba dipukul oleh papan iklannya. Para bocil itu pun memukulinya ke sana. Dan inilah Joker. Saat di perjalanan mau pulang, karena ada seorang anak yang terus menatapinya, Arthur pun bertingkah konyol untuk menghibur anak itu. Namun, ibu dari si anak menyuruhnya untuk berhenti karena merasa risih. Arthur pun seketika tertawa, dan saat ibu tersebut menyuruhnya untuk berhenti, Arthur memberikan sebuah kertas yang ternyata dia sedang mengidap sebuah penyakit yang dimana jika suasana hatinya seketika berubah, maka dia akan tertawa dan tidak dapat dikendalikannya. Please stop bothering my kid. Just stop. Sesampainya di rumah, Arthur dimintai oleh ibunya untuk memeriksa kotak surat. Selama ini, si ibu sudah mengirimi surat kepada Thomas Wayne, calon wali kota di kota tersebut. Namun tidak ada balasan darinya. Arthur pun menenangkan ibunya itu. Keesokan harinya di tempat dia bekerja, Arthur yang sedang memperbaiki sepatunya dihampiri oleh temannya Rendell. Rendell yang mengetahui kalau dia selalu ditindas saat melakukan pekerjaannya memberikan sebuah senjata untuk perlindungan dirinya. Arthur sempat menolak, namun temannya itu meyakinkannya. What's up, ladies? Hey, Randall, what's up? I heard about the beatdown you took. Bunch of kids. I should have left it alone. Take it. You gotta protect yourself out there. Not supposed to have a gun. Be back some other time. You know you're not. Sesudah itu, Gary, salah satu temannya Arthur, memberitahu kalau atasannya ingin menemuinya. Arthur, Hoyt wants to see you in his office. Ternyata, toko yang memesan jasa mereka mengajukan komplain karena Arthur yang menghilang dan tidak mengembalikan papan iklannya. Arthur mencoba menjelaskan kalau dia diserang waktu itu, namun atasannya tidak mau tahu dan mengancam akan memotong gajinya. If you don't return the sign, I gotta take it out of your paycheck. I'm trying to help you. Saat di dalam lift, seorang wanita mempraktikkan gaya seperti ini. Dan saat akan pergi, Arthur memanggilnya dan mempraktikkan kembali seperti yang wanita itu lakukan. Hey. Arthur yang sedang memandikan ibunya bertanya kepadanya, kenapa surat-surat itu begitu penting. Si ibu pun menjelaskan kalau Thomas Wayne akan menolong mereka jika dia membaca surat tersebut. Keesokan harinya, terlihat kalau Arthur sedang mengikuti wanita yang di lift. Entah apa niatannya, namun karena wanita itu yang memasuki bank, Arthur pun mengurungkan niatan itu. Saat di rumah, ada seseorang yang memanggilinya, dan saat dicek, ternyata itu adalah wanita waktu di lift yang sudah mengetahui kalau dia dibuntuti hari ini. Dan setelah perbincangan yang singkat, wanita itu menganggap kalau Arthur orangnya lucu. Arthur pun mengaku kalau dia adalah seorang komedian dan mengundangnya untuk menonton salah satu pertunjukannya. Hey, are you following me today? Yeah. I have a gun. So funny, Arthur. Do you stand-up comedy? Yeah. Keesokan harinya, Arthur sedang menghibur anak-anak di rumah sakit
Dan saat sedang menghibur, tanpa sengaja ia menjatuhkan pistolnya itu. Dan ya, Arthur pun dipecat dari pekerjaannya. Why you brought a gun into a kid? Bullshit! What kind of clown carries a fucking... Dan yang lebih sakitnya lagi adalah temannya Arthur yang memberikan pistol tersebut mengaku kalau Arthur membeli pistol itu buy a darinya. 38 off? Randall told you that? You're fired. Dan saat mau pulang di dalam sebuah kereta, Arthur melihat ada sekelompok pemuda yang sedang mengganggu seorang wanita. Dan karena penyakitnya kambuh lagi dan membuatnya tertawa seketika, perempuan itu pun pergi dan kini Arthur akan menjadi korban oleh mereka. Is something funny, asshole? That's on the ground. One the cloud. So fucking funny. I have a condition. I'll tell you what you have. Arthur yang tidak sempat memberitahukan tentang penyakitnya dipukuli oleh mereka. Dan karena tak tahan lagi, Arthur pun mengeluarkan pistolnya dan mulai menembaki pemuda tersebut. Dan setelah membuat ketiga pemuda itu modar, Arthur pun pergi ke sebuah gedung untuk menenangkan dirinya. Keesokan harinya, Arthur yang sedang membereskan peralatan kerjanya ditanyai oleh temannya tentang alasan dia membawa pistol ke tempat rumah sakit anak. Dan Arthur pun menjawab, "Tanya saja, Russell." Dan setelah pergi, Arthur memberikan sedikit salam perpisahan kepada mereka. Hear my name. Dan ya, pembunuhan yang Arthur lakukan sudah viral di seluruh kota. Dan saat calon wali kota ditanyai tentang hal tersebut, dia menjawab kalau pelakunya adalah orang keji dan pengecut. Mendengar hal itu, Arthur pun hanya tertawa. Groundswell. Gotham has lost its blood. It's someone who hides behind a mask. Nothing but clowns. Waktu di Departemen Kesehatan Masyarakat, di sana Arthur curhat tentang masalah hidupnya. Namun tidak menanggapi hal tersebut, pekerja wanita itu memberitahu kalau minggu depan kantor ini akan tutup karena pemerintah yang memangkas semua anggarannya. Dan sebelum menyudahi pertemuan tersebut, wanita itu memberitahukan kalau pemerintah tidaklah peduli dengannya ataupun dirinya. That his name was Carn. Arthur, I have some bad news for you. We're closing down our offices next week. This is the last time we'll be meeting. They don't give a shit about people like you, Arthur. Inilah pertunjukan yang dimaksud. Dan saat akan memulai pertunjukannya, penyakitnya kambuh lagi. Tapi Arthur dapat mengatasinya yang membuat semuanya berjalan dengan lancar. You should enjoy it. One day you... Sesampainya di rumah, setelah membantu ibunya pergi ke tempat tidur, tak lupa si ibu memberitahukan kepada Arthur untuk mengirimkan surat yang ditujukan kepada Thomas Wayne itu. Dan karena penasaran tentang isi dari surat tersebut, Arthur pun mulai membukanya. Ternyata Thomas Wayne adalah ayahnya Arthur. Arthur pun meminta penjelasan dari ibunya itu, apakah dia benar-benar anak dari calon wali kota di kota tersebut. I'm not angry, Mom. He's an extraordinary... We not be together because of appearance. Keesokan harinya, Arthur pun pergi ke kediaman ayahnya itu. Sesampainya di sana, karena melihat ada seorang anak kecil, Arthur pun mulai menghiburnya. Namun, penjaga yang melihat hal tersebut menghentikannya. Dan setelah perbincangan yang singkat, penjaga itu pun sadar tentang siapa Arthur ini sebenarnya. Namun, penjaga itu menjelaskan kalau hubungannya dengan Thomas Wayne tidaklah ada, dan menyebut ibunya yang tukang ngayal dan gila. Arthur yang tak terima ibunya dihina menyerang penjaga tersebut dan pergi dari sana. Sesampainya di rumah, ternyata ibunya Arthur terkena serangan jantung dan dibawa ke rumah sakit.
Di sana, Arthur ditemui oleh dua detektif yang menanyai tentang pembunuhan 3 orang pria di kereta. Karena pembunuhnya adalah seorang badut, Arthur pun dicurigai. Terlebih lagi, mereka mendapatkan informasi kalau Arthur dipecat dari pekerjaannya karena membawa senjata pada waktu itu. Dan karena tak ada bukti, Arthur pun pergi dari sana. I said I still have some questions for you. A gun into the children's hospital. It's part of my act. I have to go take care of my mother. Condition of yours, the laughing. Part of your act. Arthur yang sedang menonton siaran komedi di rumah sakit kaget ketika melihat pertunjukannya ditampilkan di sana. Terlebih lagi, terlihat kalau Murray, pembawa acara tersebut, terkesan seperti menghina Arthur. No, I won't, Ma. I'm gonna be a comedian. You should have listened to your mother. I was a little boy. You can say that again, pal. Oh, Ruben and the Stiffs. Sepulangnya dari rumah sakit, Arthur pun akan menemui ayahnya itu lagi. Namun terlihat kalau semua orang sedang berdemo di depan kantor wali kota. Arthur pun menyamar sebagai pelayan supaya bisa memasuki tempat tersebut. Di sana terlihat kalau para pejabat sedang bersenang-senang di tengah banyaknya masyarakat yang sedang berdemo. Dan saat Thomas Wayne sudah pergi, Arthur pun mulai mengikutinya. Di sana, Arthur memperkenalkan dirinya. Namun, Thomas Wayne menyatakan kalau dia bukanlah ayahnya dan menyebut kalau Arthur adalah anak yang adopsi dan langsung pergi dari sana. Penny Fleck is my mother. I'm sorry, I just showed up. Pal, I'm not your father. Because you're adopted. She never told you? It's not true. Why are you saying that? I don't need you to tell me lies. I'm comfortable. I don't know why everyone is... What is it with you people? You say that stuff to my mother? You think this is funny? I work on the Murray Franklin. Saat di rumah, teleponnya meninggalkan pesan suara. Jikalau video pertunjukan Arthur yang Murray putar di acaranya mendapatkan banyak respon positif dan mengundang Arthur untuk tampil di acaranya. Is this Arthur? Calls about your clip. Amazing response. Me on the Murray Franklin show? Yeah, that sounds great. Keesokan harinya, Arthur pergi ke rumah sakit yang mengurus berkas rumah sakit ibunya dahulu untuk memastikan perkataan Thomas Wayne. Petugas itu pun sudah mendapatkan catatan rumah sakit ibunya Arthur dahulu, dan saat Arthur menanyakan isinya, petugas itu tidak memberitahukan karena ada sesuatu yang tidak dapat diberitahukan dalam catatan itu. Arthur pun mengambil paksa catatan tersebut. Dan benar saja, kalau Arthur adalah anak yang diadopsi dan juga tercatat di sana. Kalau dulu waktu kecil, Arthur mendapatkan kekerasan fisik yang membuat dia mengidap penyakitnya yang seperti ini sekarang. Arthur pun hanya bisa menangisi kenyataan pahit itu. Severe trauma to his head. He's been such a happy little boy. Arthur pun pergi ke rumah sakit. Dan setelah mengeluarkan semua isi hatinya, Arthur pun membunuh ibunya itu. Di rumah, Arthur yang sedang meriasi wajahnya, tiba-tiba teman kerjanya dulu datang untuk mengucapkan belasungkawan atas kematian ibunya. Di sana, Randall menceritakan tentang kedua detektif yang menyelidiki kantor mereka. Saat bercerita, tiba-tiba Arthur menikamnya dengan sebilah pisau yang membuat dia modar saat itu juga. Hi guys, come on in. My mom died. That's why we came by. I figured, and I don't know if you heard, but that they talked to you and make sure our stories line up. Thank you so much. I just want to. Arthur menenangkan Gary temannya yang ketakutan dan memperbolehkannya untuk pergi karena hanya dia yang baik kepada Arthur. Arthur yang akan berangkat pergi ke acaranya Murray dipanggil oleh kedua detektif itu.
Arthur yang melihat itu kabur hingga terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Arthur yang berhasil kabur dan sampai di tempat acara pertunjukannya Murray meminta kepadanya, saat acaranya dimulai nanti, bisakah dia memperkenalkannya kepada penonton dengan sebutan Joker. Murray pun mengiyakannya. Murray, one small... Can you introduce me as Joker? Please welcome Joker. Dan ya, inilah Joker. Di sana, Murray meminta Joker untuk memulai komedinya, bukannya melawak. Joker malah menceritakan tentang pembunuhan yang dia lakukan terhadap 3 orang pria waktu di kereta. Murray pun memastikan pernyataan yang Joker sebutkan. Di sana, Joker memberitahukan tentang kekesalannya terhadap sistem pemerintahan yang bobrok dan orang-orang kaya yang selalu menindas orang-orang miskin sepertinya. Dan juga Joker menyebutkan kalau Murray sebagai orang jahat karena memutar videonya dan meledeknya di acara tersebut. Hingga tiba-tiba... Are you all right, doctor? You okay? So I know you're a comedian. Knock, knock. It's the police, ma'am. He's dead. Not funny, Arthur. It's not a joke. You're telling us you killed those 3 young men on the subway? Nothing can hurt me anymore. Those guys is funny? The same way that you killed those guys because they were awful. You dying on the sidewalk, you'd walk right over. You have a problem with Thomas Wayne. Everybody just yells. Nobody thinks what it's to be someone like me. You sound like you're making excuses. You're awful, Murray. Me? Playing my video. You don't know the first thing about me, pal. How about another joke, Murray? No, I think we're done mentally with ill your loner jokes. with That's a fucking deserve. And always remember, that's... Joker pun ditahan oleh kepolisian dan terlihat kalau terjadi kekacauan di setiap daerah di kota tersebut akibat siaran yang Joker lakukan. Joker yang sedang dibawa oleh kepolisian tiba-tiba ditabrak oleh sebuah mobil yang ternyata bermaksud untuk menyelamatkannya. City's on fire because of what you did. I know. Di sisi lain, terlihat kalau Thomas Wayne dengan keluarganya yang akan pergi dari kota tersebut dihalang oleh beberapa orang dan langsung dibunuh saat itu juga. No, pal. Dan inilah Joker yang sepertinya sudah menjadi pimpinan dari para penjahat dan kriminal di kota tersebut. Dan film pun berakhir.